Nah, tapi nih Kak, Kakak kan anggota dewan. Tapi yang sering saya lihat itu postingan Kakak, broadcast Kakak dan lain sebagainya itu lebih sering ke bencana-bencana. Jadi sebenarnya Kakak Yahdi ini anggota dewan atau relawan Kakak? Nambah-nambah kerjaan aja nih Kakak. Oh, ya. Anggota dewan sekaligus relawan. Relawan. Atau Relawan apa nih Kak? Relawan hati atau enggak ya Kak? Relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan. Oke, relawan kemanusiaan Betul sekali. guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak-kakak, kembali lagi bersama saya Olga di Bukan Baku Tende. Nah, pada kali ini saya bersama seorang aktivis yang tampan dan terkenal di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Siapa dia orangnya? Langsung saja, ini dia Kakak Yadi Basma. Halo Kakak Yadi Basma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo Kakak Ola dan teman-teman. Oke. Apa kabarnya Kakak hari ini? Kabar sehat sekali, alhamdulillah. Masya Allah, iya terpancar dari raut wajahnya Kakak begitu Ya, fresh ya malam hari ini. fresh, very fresh. Oke. Apalagi ada kopi. Bener. Nah, jadi sebelum lanjut kita seruput kopi dulu Wah, kalau gitu cocok. Kak. Oke, kita seruput dulu kopinya. Wow. Kedengaran gak sih guys? Ya. Nah, Mantap. Nah, jadi kopi ini datangnya dari Kakak Yahdi sebenarnya guys. Jadi tadi ditraktir sama Kakak YB. Terima kasih Kakak YB. terima kasih kembali. Oke, nah kenapa saya manggilnya Kakak YB? Karena memang sapaan dari Kakak Yahdi Basma ini adalah Kakak YB, benar ya Kak? Ya, akronim saja biasa, singkatannya. Oke, nah jadi Kakak Yahdi Basma ini atau disapa Kakak YB adalah anggota Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Sebagai apa sih Kak di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah? Saya oleh fraksi Nasdem ditempatkan di anggota Komisi 2. Komisi 2. Ya, juga anggota beberapa alat kelengkapan DPR. Nah, baru-baru ini beberapa AKD yang ad hoc dalam bentuk pansus saya pimpin, antara lain Ketua Pansus RPJMD. Oke. Nah, tapi nih Kak, Kakak kan anggota dewan. Tapi yang sering saya lihat itu postingan Kakak, broadcast Kakak dan lain sebagainya itu lebih sering ke bencana-bencana. Jadi sebenarnya Kakak Yahdi ini anggota dewan atau relawan Kakak? Nambah-nambah kerjaan aja nih Kakak. Ya. Anggota dewan sekaligus relawan. Relawan. Atau Relawan apa nih Kak? Relawan hati atau enggak ya Kak? Relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan. Oke, relawan kemanusiaan Betul sekali. guys. Oke, jadi kenapa sih Kak? Kenapa mesti angkat berita-berita broadcast atau status mengenai bencana? Kenapa enggak yang lain gitu tentang kesehatan warga masyarakatnya Kak atau gimana? Ya, yang kebetulan saat itu Kakak Olga sempat lihat soal bencana, tapi yang lain juga banyak. Tapi prinsipnya adalah karena peristiwa luar biasa yang menerpa kita pada 28 September 2018, 3 tahun silam itu kan memang peristiwa besar di satu abad terakhir ini di dunia. Apalagi likuifaksi. Itu fenomena likuifaksi itu sangat jarang terjadi ya Kak? Ya, bahkan dalam 2 abad terakhir yang terbesar di dunia adalah likuifaksi yang terjadi di kita, di Petobo, Balaroa dan Kabupaten Sigi. Dan begitu luasnya daya rusaknya, sehingga menurut saya harus menjadi perhatian serius semua pihak, pemerintah pusat hingga kita di daerah. Dan buktinya sampai sekarang kan belum kelar, belum selesai. Belum kelar ya Kak, belum selesai. Banyak sekali yang belum selesai. Oke, jadi sebenarnya apa sih kurangnya Kakak dari penanganan itu sendiri? Kok sampai sekarang belum kelar-kelar? Kalau kurangnya saya setuju kita telisik tanpa perlu dicari siapa yang salah. Kurangnya antara lain soal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi berikut 4 pemerintah kabupaten kota terdampak, untuk Parimo, Donggala, Sigi dan Kota Palu kan. Nah, tapi saya kira sudahlah soal kewenangan itu, karena dia akan bicara soal zaklik di undang-undang ini, tugas pemerintah pusat ini, pemerintah daerah ini dan seterusnya. Tapi bagi rakyat kan dia tidak mau pusing. Dia tidak pernah tahu apa yang menjadi tugas masing-masing pemerintahannya. Yang dia tahu adalah ada sejumlah haknya yang harus dipenuhi oleh negara setelah atau pasca bencana. Poinnya di situ.
Ya emang karena warga masyarakat kan biasa nggak peduli segimana gitu. Yang penting kita harus punya hak kita gitu ya Kak. Iya, saya kira begitu. Misalnya kalau soal ada 150.000 lebih unit rumah tinggal yang rusak berat, sedang dan ringan di 4 kabupaten terdampak ini. Ada rencana yang pemenuhan 8.788 hunian tetap. Ya, huntap yang 8788 ini kan baru terpenuhi sekitar 2.000 unit. Nah, belum Dari 8.000. ya, jadi kira-kira belum 30% lah, masih 26, 27%. Setengah aja nggak sampai Iya. Kak ya. Oke, terus kira-kira yang perlu dilakuin buat ke depan? Menurut saya ya memang misalnya kalau pemerintah provinsi saat ini yaitu gubernur periode 2001-2024 yang dipimpin oleh Rusdi Mastura dan Pak Makmun Amir yang juga tentu didukung penuh oleh fraksi kami karena Partai Nasdem adalah partai pengusung utama. Seharusnya kalau menurut saya ya, minta maaf ini kritik saya saja, sebagai salah satu anggota DPRD provinsi, seharusnya betul-betul fokus terkait itu. Ya sekian banyak, memang kita butuh citra dan komitmen meningkatkan misalnya dunia olahraga lewat prestasi yang diraih kemarin oleh KONI daerah di Pekan Olahraga Nasional Papua. Tapi kalau misalnya saya secara logika diminta pilih, ya ente pilih mana? Menang di PON Papua atau memenangkan perjuangan untuk memenuhi hak para pengungsi yang masih terbengkalai? Saya pilih yang kedua. Wow, yang kedua. Iya dong. Jadi atlet PON. Kira-kira begitu. Oke. Baik Kakak, terus sampai saat ini yang udah dilakuin sama pemerintah menurut Kakak Yahdi itu sejauh mana sih? Banyak sekali sudah yang dilakukan. Cuman memang belum efektif. Belum, semrawut, tidak terencana dengan matang, serta dan yang paling utama tidak transparan. Oh, tidak transparan. Ya, Kenapa nggak transparan Kak? Ya kalau tidak transparan kan asumsi pertamanya di situ ada itikat koruptif tentu. Oke. Yang pertama, yang kedua ada problem sistemik yang terkait dengan manajemen sehingga tidak transparan. Tapi kalau celakanya, kalau yang poin pertama yang menjadi fakta lah itu problem lain lagi karena kita akan dibelit lagi dengan soal korupsi dan lain sebagainya. Oke. Dan Kakak Yahdi ini kayaknya suka apa ya Kak? Buat ini ya soal bencana Kakak sangat ini concern ya. Sangat concern kalau untuk giat-giat bencana ya Kak. Ya saya kira yang pertama soal kesadaran saya sebagai salah satu wakil rakyat yang dipilih lewat pemilu di Dapil Kota kemarin di 2019. Memang justru bencana itu kan sebelum pemilu. Nah kemudian setelah pemilu sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh konstituen khususnya di Kota Palu sebagai satu dari 4 daerah terdampak yang paling banyak korbannya, ya faktor kedua psikologi juga, mungkin saya juga terseret oleh subjektivitas sebagai salah satu korban. Semua kita adalah korban, tapi saya termasuk korban. Ibu kandung saya meninggal, keluarga banyak meninggal di Petobo, harta benda tersisa di baju dan celana yang dipakai, kira-kira begitu. Tapi anak istri aman gak ya? Alhamdulillah selamat. Tapi ibu kandung meninggal di tempatnya. Di tempat. Oke. Terus jadi kasus bencana alam yang sampai sekarang belum tuntas itu termaksud yang terjadi di 2018 tadi itu ya Kak, sampai sekarang belum tuntas menurut belum tuntas. Belum tuntas. Nah, komitmen gubernur baru kita kan betul-betul ya, beliau mengemas dengan satu retorika yang baik sekali dan ditangkap masuk ke relung sikap publik ya, bahwa Rusdi Mastura tidak ingin ada lagi air mata di Desember 2021 maksudnya, di tahun awal kepemimpinannya. Nah oleh karena itu justru
per Oktober, November, Desember ini kita pacu, kita tempel terus. Saya mengawal sampai titik koma terbitnya SK misalnya Penlok 2021 Isinya tentang apa, Kak? tentang penempatan warga Petobo yang kurang lebih 3.700 jiwa atau 890 KK yang masih ada di shelter pengungsian Huntara Petobo Atas untuk ditempatkan direlokasi di Petobo Atas. Misalnya ya. Nah, tindakan-tindakan cepat seperti itu dan terukur adalah capaian yang harusnya memang dikawal oleh kita, apalagi oleh anggota DPRD dalam konteks fungsinya mengawasi kinerja pemerintah. Saya kira begitu Kakak Olga. Oke, jadi kita doain aja Kak ya, semoga komitmen-komitmen yang tadi disampaikan ke depan bisa terwujud bersama gubernur kita dan lain sebagainya. Amin. Oke Kak, terus nih Kak, saya dengar Kakak ini kan juga aktivis. Boleh bagi sedikit dong Kak cerita tentang perjalanan aktivis Kakak? Ya memang saya mungkin termasuk salah satu ya yang katakanlah menurutku ya secara sejarah beruntung. Ya mungkin tidak seberuntung saya lebih beruntung dengan Kakak Olga misalnya. Saya juga beruntung loh Kak hari ini bisa didatangi Kakak di sini dan sebenarnya grogi loh Kak. Dari tadi tuh saya agak grogi sama Kakak Yahdi Basma ini. Ada kopi untuk kita seruput. Oke, ada kopi biar lebih dingin ya Kak. Nah kira-kira begini Kakak Olga. Kenapa saya bilang beruntung? Beruntungnya saya di generasi kami ya, di generasi aktivis mahasiswa 90-an. Karena betul-betul saya merasa diajar oleh sekolah yang luar biasa lewat jalanan, lewat demonstrasi dan protes-protes yang meluas kala itu, karena memang ketika itu ada satu musuh bersama, ada common enemy, musuhnya buruh, musuhnya petani, musuhnya mahasiswa, juga musuhnya ya, kelompok-kelompok kelas menengah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena 32 tahun Orde Baru berkuasa, begitu banyak yang memang harus dikritik keras bahkan direformasi. Nah ketika itu adalah saat yang persis saat saya ya kira-kira di semester 3, 4 sampai dengan selesai itu, angkatan 92 masuk kampus, selesai tahun 2000. Jadi persis saya mengalami situasi pergolakan gerakan mahasiswa yang terjadi secara nasional untuk satu tuntutan pokok waktu itu menghentikan kekuasaan Orde Baru Soeharto. Nah kira-kira itu proses yang saya sebut lebih beruntung dari Olga dalam konteks politik gerakan mahasiswa ya. Kira-kira begitu. Itu di tahun berapa tuh Kak? Saya masuk tahun 92, pergolakan itu mulai 94, 95, 96, 97, 98. 96, 97, 98 itu masa-masa kalau kita tidak demonstrasi di jalan seminggu, itu sepertinya ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang keliru. Ya. Berarti emang di tahun itu iya, setiap minggu. Nah, wow, kritis banget ya mahasiswa di puncaknya itu pada 21 Mei. 21 Mei. 20 Mei tepatnya, dan 21 Mei Soeharto berhenti dan mengundurkan diri kan sebagai presiden. Wow, Masya Allah. Nah, jadi guys, Kakak Yahdi Basma, mungkin itu penutup dari podcast kita, dari pertanyaan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Kakak Yahdi Basma udah mau mampir di kanal Restorasi, lagi sibuk-sibuknya padahal sebagai anggota Dewan Provinsi Sulawesi Tengah, tapi mau mampir loh di kanal Restorasi bareng Olga dan teman-teman. Oke Kak Yahdi, sebelum kita pamit undur diri, saya ini mau ngajak teman-teman di rumah sana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan Kakak Yahdi udah like, comment, and subscribe nih Kak? Kanal Restorasi. Ya, udah ya Kak? Sudah dong. Oh wajib dong, karena kita satu naungan di Partai Nasdem. Oke guys, sekali lagi Kak Yahdi Basma, terima kasih banyak atas waktunya. Dan guys, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.